Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari dua sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu wal wasab al marad." Nabi bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim apapun, baik berupa keletihan maupun sakit, maupun ham, gundah gulana, maupun hazan, kesedihan, wala adhan, tidak juga gangguan dari orang lain, wala ghammin, kemurungan, ya, hatta syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenainya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapuskan dengan itu semua dosa-dosanya. Dengan dosa-dosanya. Ini dalil bahwasanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semua perkara yang tidak kita sukai itu penggugur dosa, dengan syarat kita bersabar. Dengan syarat kita bersabar. Dan yang tidak kita sukai banyak, sampai Rasulullah perinci. Letih, kita enggak suka letih, maunya kita gerak terus, maunya kita semangat terus, tapi terkadang letih, pegel, kepala sakit, ini sakit lah, tangan sakit lah, kaki sakit lah, pinggang sakit lah. Ini namanya letih, capek, bisa beraktivitas. Atau sakit demam kayak apa kayak, atau ham, kesedihan, gundah gulana, gelisah, sedih. Ini semua ternyata menghapuskan dosa. Dengan syarat kita bersabar menghadapinya. Jadi semua yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini, itu namanya musibah. Semua yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini. Banyak yang tidak kita sukai. Anak-anak kadang menjengkelkan, suami kadang menjengkelkan, istri terkadang menjengkelkan, pegawai terkadang menjengkelkan, terkadang bos menjengkelkan, tetangga terkadang mengesalkan, ya, guru terkadang mengesalkan, murid terkadang menjengkelkan. Semuanya, ya, kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadikan itu sebagai sarana agar dosa-dosa kita diampuni, ya. Hadis berikutnya, wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi demam. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, innaka tu'aq wa'kan syadida. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau demamnya sangat tinggi. Qala ajal, kata Nabi, iya. Inni u'aq kama yu'aqu rajulani minkum. Aku kalau demam 2 kali lipat. Jadi sebagaimana 2 orang terkena demam. Qultu dzalika anna laka ajrain. Hal ini karena engkau mendapatkan 2 pahala. Qala ajal, kata Nabi, iya. Dzalika kadzalik, demikianlah aku dikasih musibah 2 kali lipat karena aku dapat 2 pahala. Man min muslimin yusibuhu adzan. Tidak seorang muslim ditimpa dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, gangguan seperti syaukah, fama fauqaha, duri atau lebih daripada itu, illa kafarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa huttat anhu dzunubuhu, dan gugurlah dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana daun-daun berguguran dari sebuah pohon. Ya. Daun-daun berguguran dari sebuah pohon. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW diberi musibah lebih berat daripada kita. Ujian yang dihadapi oleh seorang yang semakin soleh, semakin tinggi. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an, mana asyadun nasi bala'an, orang yang paling berat ujiannya siapa ya Rasulullah? Yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imani, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi bala'i. Kalau ternyata diuji kokoh imannya, semakin ditambah musibahnya. Ya, jadi orang diuji berdasarkan keimanan. Rasulullah SAW demam sampai 2 kali lipat. Karena dia seorang nabi, pahalanya 2 kali lipat. Dan Nabi jelaskan bahwasanya semua musibah yang menimpa akan menggugurkan dosa-dosa. Nabi yang berkata kepada seorang yang mengeluh tentang demam yang mengenainya, seorang wanita, kata Nabi SAW, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Wahai sang wanita, jangan kau mencela, mencaci maki demam. Sungguhnya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Kita ini terkadang, dan bukan terkadang, sering melakukan dosa. Namun kita istighfar jarang. Kita bertobat juga jarang. Kalaupun kita istighfar terkadang tidak serius. Tidak merasa kita sedang berdosa. Saking banyak dosa kita lakukan. Hanya sekedar istighfar, hanya sekedar rutinitas astagfirullah, tapi tidak menghadirkan bahwa kita banyak dosa. Tentu kualitasnya berbeda. Orang yang beristighfar sambil menghadirkan dalam dirinya dia penuh dosa, dengan orang yang sekedar hanya rutin astagfirullah.
Terkadang istighfar yang kita lakukan tidak bisa menggugurkan dosa-dosa kita, maka Allah punya cara lain agar dosa-dosa yang masih melekat pada tubuh kita bisa digugurkan. Caranya bagaimana? Allah kasih musibah. Allah kasih musibah. Itu cara Allah. Ya mungkin kita tidak terima, tapi itu cara yang terbaik yang bisa dilakukan, yang Allah lakukan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya dalam hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah kepadanya. Subhanallah. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah kepadanya. Semakin seorang beriman, semakin Allah kasih musibah. Lihatlah, musibah yang paling banyak adalah musibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ketika dapat musibah dia husnudzon kepada Allah, berarti Allah mengenai kebaikan baginya. Ada dosa-dosa yang masih melekat, caranya dengan Allah kasihkan musibah. Dia bersabar. Jangan sampai dia mengeluh, jangan sampai dia maki-maki, jangan sampai dia protes kepada keputusan Allah. Semua sudah takdir. Dan ini tanda Allah cinta kepada dia. Begitu dapat musibah harus mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keputusannya. Dalam segala kondisi, ini pasti baik, ada hikmah di balik ini. Ikuti prosedur. Kalau dia sedang bermaksiat, segera berhenti. Jangan-jangan karena maksiat yang lakukan. Bertobat kepada Allah, kembali kepada. Kalau dia tidak merasa melakukan maksiat, dia istighfar. Mungkin ada maksiat yang dia terlupakan, yang luput darinya. Kemudian berharap pahala, dia yakin husnudzon kepada Allah, di balik ini pasti ada rencana Allah yang luar biasa yang Allah rencanakan bagi kita. Ya, man yuridillahu bi khairin yusib minhu. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Dalam suatu hadis, senantiasa la yazalu al-bala bi ahadikum, senantiasa musibah mengenai seorang di antara kalian sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak ada pada dirinya satu pun dosa, enggak ada. Kena musibah ini, kena musibah ini, kena musibah ini, kena musibah. Terus silih berganti musibah menimpanya. Akhirnya tidak dosa sama sekali, kemudian dia meninggal tanpa dosa sama sekali, luar biasa. Dia akan langsung bahagia di alam barzakh. Dia akan bahagia di padang mahsyar. Beda dengan orang yang meninggal dalam kondisi berlumuran dosa. Waliyadzubillah.